Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali meneruskan pengajian mengenal Allah melalui sunnatullah. Kita akan dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita memahami, memperhatikan sunnatullah yang diberlakukan di alam semesta ini, khasnya yang berkaitan dengan perbuatan yang kita pilih. Karena sunnatullah yang kita bahas ini adalah sunnatullah yang berkaitan dengan perbuatan yang dipilih oleh manusia. Apabila manusia memilih perbuatan yang baik, maka Allah berlakukan yang baik untuknya. Apabila manusia memilih perbuatan yang buruk dan tercela, maka Allah akan berlakukan yang buruk dan tercela untuknya. Penetapan Allah, pemberlakuan daripada sisi Allah, ia tidak akan pernah berubah sepanjang masa, tetap daripada dahulu hingga sekarang sampai bila-bila. Itulah yang kita sebut sebagai sunnatullah. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi, orang yang berlaku sombong di muka bumi dan melakukan rancangan yang jahat. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli, tidaklah orang yang melakukan rancangan yang jahat kecuali dia sendiri nanti yang akan menanggung akibatnya. Fahal yanzurun, tidaklah yang mereka tunggu illa sunnatal awwalin, kecuali berlakunya sunnatullah ke atas diri mereka, sebagaimana yang Allah berlakukan ke atas orang-orang yang terdahulu. Orang yang terdahulu sombong, Allah jatuh hinakan. Maka orang yang sekarang sombong pun Allah akan jatuh hinakan juga. Yang melakukan perancangan jahat dahulu, mereka sendiri yang tanggung akibatnya. Yang melakukan perancangan jahat sekarang pun mereka juga yang akan tanggung akibatnya. Sehebat apapun, sepandai apapun mereka akan tanggung akibatnya. Sebab yang memberlakukannya adalah Allah. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti, dan sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang. Siapa yang buat, dia yang dapat, dia yang akan kena, dia akan tanggung akibatnya, bukan orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra, siapa yang buat, dia yang tanggung. Nah, sunnatullah yang akan kita bahas pada malam hari ini berkaitan dengan perbuatan buruk yang dipilih oleh manusia. Kalau sunnatullah yang sebelum ini perbuatan yang baik, yaitu mensucikan diri. Siapa yang mensucikan diri, maka Allah akan pasangkan untuknya pasangan yang mensucikan diri pula. Nah, sekarang perbuatan yang buruk, siapa yang mengkotori diri, siapa yang mengkotori diri, maka Allah akan pasangkan pula untuknya pasangan yang mengkotori diri pula. Ini kita sebut sebagai mafhum mukhalafah, kebalikan dari yang sebelumnya. Ini adalah sunnatullah yang ke-26 dari 30 sunnatullah yang telah kita susun. Sebagai mukadimah, kita tidak menyampaikan contoh atau kisah yang berlaku, sebab sudah kita terangkan sebelum ini dalam sunnatullah yang ke-25, siapa yang mensucikan diri dapat pasangan yang mensucikan diri. Nabi Musa mensucikan diri, dapat pasangan istri yang mensucikan diri pula, yaitu anak seorang nabi, Nabi Syuaib alaihi salam. Ini pengajian kita bulan yang lalu. Nah, bermakna kebalikannya, siapa yang mengkotori diri, dia akan dapat pasangan yang mengkotori diri pula. Orang yang suka berzina, pasangannya adalah orang yang suka berzina juga. Orang yang tidak memperhatikan perilaku yang baik, maka dia akan dapat pasangan orang yang tidak memperhatikan perilaku yang baik pula. Sama. Itu sudah ketetapan Allah. Ini diperkuat lagi oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zani la yankihu illa zaniyah au musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Allah berfirman, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, itu pasangannya, atau perempuan yang musyrik, karena perempuan yang musyrik tidak mengetahui halal dan haram. Bagi mereka batasan perhubungan tidak mereka kenali, disebabkan karena kemusyrikan mereka. Mereka tidak mengikuti petunjuk. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik. Dan yang sedemikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman diharamkan untuk mengambil pasangan dari yang berzina. Laki-laki yang beriman diharamkan untuk mengambil pasangan dari wanita yang berzina. Begitu juga wanita yang beriman dilarang untuk mengambil pasangan daripada laki-laki yang berzina. Yang berzina itu pasangannya adalah yang berzina. Maka berlakulah sunatullah, yang mengkotori diri pasangannya hanyalah yang mengkotori diri pula. Kalau kita mau melihat kandungan ayat ini lebih dalam, silahkan baca tafsir Imam Ibnu Katsir. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya ayat ini adalah ayat pengkhabaran daripada Allah. Allah mengkhabarkan sesungguhnya lelaki yang berzina itu tidaklah mengawini melainkan perempuan yang berzina pula. Pengkhabaran daripada Allah. Maka diberilah tafsiran. Apa maksud pengkhabaran di sini? Pemberitaan di sini. Maksud pemberitaan di sini adalah melahirkan hukum bahwasanya yang berzina hanya boleh dikawinkan dengan yang berzina saja. Yang baik tidak boleh berkawin dengan yang berzina. Yang baik berkawin dengan yang baik. Yang berzina berkawin dengan yang berzina. Atau yang kedua, adalah lelaki yang berzina memiliki tabiat yang tercela, berzina. Karena zina adalah perbuatan yang terkutuk, perbuatan yang tercela. Nah, apabila laki-laki itu memiliki tabiat yang tercela, pastilah dia akan memilih pasangan yang memiliki tabiat yang tercela pula. Apa sebab? Sebab laki-laki yang memiliki tabiat yang tercela, suka berzina, perbuatan terkutuk ini, dia tidak akan mungkin mendapatkan berhubungan kecuali dengan orang yang memang ingin melakukan perzinahan pula. Karena wanita yang beriman tidak akan mungkin mau melakukan perzinahan. Walhasil akhirnya lelaki yang berzina pasangannya adalah wanita yang berzina pula, dan berlakulah sunnatullah. Jadi pengkhabaran dari sisi Allah mengkhabarkan, dan begitulah dia kenyataan hidup manusia. Yang tercela pasangannya adalah yang tercela juga. Yang berzina pasangannya adalah yang berzina. Dan ini dikuatkan lagi oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Nur ayat yang ke-26. Al-khabithatu lil-khabithin. Wanita-wanita yang buruk tercela adalah untuk lelaki-lelaki yang buruk dan tercela. Wal-khabithuna lil-khabithat. Nah, diulang sekali lagi. Dan laki-laki yang buruk dan tercela adalah untuk perempuan-perempuan yang buruk dan tercela. Ini juga pengkhabaran daripada Allah. Apabila pengkhabaran daripada Allah, begitulah kenyataannya di tengah masyarakat. Yang buruk pasangannya dengan yang buruk. Karena yang buruk tidak akan mendapatkan keinginan buruknya itu daripada orang yang baik. Begitu juga orang yang baik tidak akan mau bersama dengan yang buruk. Wa thayyibatu lit-thayyibin.
Wanita-wanita yang baik, yang terpuji adalah untuk laki-laki yang baik dan terpuji. Wa tayyibuna lit-tayyibat, laki-laki yang baik yang terpuji untuk wanita yang terpuji. Diulang sekali lagi sebagai penekanan daripada sisi Allah. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun, mereka itu adalah orang-orang yang bebas dari apa-apa yang mereka tuduhkan. Ini sudah kita bahas dalam pengajian yang lalu. Ayat ini kaitannya dengan pertuduhan yang dilakukan oleh orang-orang munafik terhadap sahabat Nabi, yaitu Safwan bin Mu'attal. Mereka menuduh Safwan bin Mu'attal telah melakukan perbuatan tercela dengan istri Rasulullah, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Turun ayat ini bahwasanya mereka itu bebas daripada pertuduhan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi mereka adalah ampunan dan rezeki yang mulia. Bagi orang-orang yang baik, Allah akan sediakan ampunan dan rezeki yang mulia. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat ini menyebutkan bahwasanya al-khabithatu lil khabithin, wanita-wanita yang buruk dan tercela itu adalah untuk laki-laki yang buruk dan tercela. Yang buruk yang tercela yang dimasukkan dalam ayat ini adalah yang berzina dan orang-orang yang melakukan perbuatan yang mendekati zina. Ada dua perkara yang buruk yang boleh mengkotori diri. Pertama, berzina. Zina itu sendiri mengkotori diri. Dan yang kedua adalah apa-apa yang mendekati zina. Mendekati zina, memandang, bersentuhan, dan seterusnya. Maka daripada dua ayat ini dapatlah difahami bahwasanya memanglah benar sunatullah, siapa yang mengkotori diri akan dipasangkan dengan yang mengkotori diri pula. Karena dua ayat ini adalah pemberitaan daripada Allah, dan pemberitaan daripada Allah adalah pasti kebenarannya. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa lagi yang paling benar dalam berfirman kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita bahaskan apa makna mengkotori diri. Siapa yang mengkotori diri dapat pasangan yang mengkotori diri pula. Yang dimaksudkan dengan mengkotori diri adalah yang melakukan kemaksiatan berupa zina dan apa saja yang dilakukan yang boleh mendekati kepada perbuatan zina dan tidak bertaubat selepas itu. Kalau bertaubat selepas itu, maka dia kembali suci, kembali bersih. Tapi kalau dia tidak bertaubat, maka bermakna dia tetap mengkotori diri. Kalau tetap mengkotori diri dan tak pernah bertaubat, maka nanti pasangan hidupnya adalah yang mengkotori diri pula. Itu sudah sunnatullah, Allah yang memberlakukannya. Perbuatan zina dan apa saja yang mendekati kepada zina disebut sebagai mengkotori diri, sebab dia adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau dilakukan juga, maka dia adalah kemaksiatan. Setiap kemaksiatan itu adalah dosa, dan dosa itu adalah bintik hitam di atas hati yang kotori hati. Ini yang dimaksudkan dengan mengkotori diri. Mengkotori diri dengan melakukan kemaksiatan. Zina adalah salah satu dari dosa besar. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bukan hanya zina yang haram, tapi apa saja yang mendekati zina adalah juga haram. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji, tercela, dan dia adalah jalan yang sangat buruk sekali yang ditempuh oleh manusia. Di dalam ayat ini Allah melarang jangan kamu mendekati zina. Allah tidak melarang jangan kamu berzina, tidak. Tapi jangan kamu mendekati zina. Maka melalui ayat ini ulama pun menetapkan hukum bukan hanya zina yang haram, tapi apa saja perbuatan yang mendekati zina, maka hukumnya pun haram. Apa yang boleh mendekati zina?
Pertamanya memandang, tapi mandang pertama kali, maka dikatakan yang pertama kali dibenarkan. Tetapi kalau sudah mendua kali, mengulangnya sekali lagi, mana mengulang sekali lagi adalah keinginan hawa nafsu, maka yang pertama laka, al-ula laka, an-nazratul ula laka, wa thaniyatu alaika. Yang pertama dibolehkan, tetapi yang kedua diharamkan, dosa. Dari pemandang itulah nanti akan mengikut sertakan melalui mulut akan bercakap. Selepas bercakap, buat janji, kemudian bertemu berdua, kemudian sentuh menyentuh. Dan ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam Ahmad, dan oleh Imam At-Tabrani. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina." Telah ditetapkan bahagian untuk anak Adam itu daripada zina. Ada bahagian untuk anak Adam itu daripada zina. Anak Adam yang dimaksudkan adalah manusia. Apa saja bahagian sehingga anak Adam itu dikatakan dapat bahagian daripada zina? Mudrikun dzalika la muhalah. Dia akan mendapatkannya dan itu tidak diragukan lagi. Wal ainiyani zinahuman nazr. Dua mata itu berzina, dan zina kedua mata itu adalah memandang, melihat. Mandang sekali, tapi hawa nafsunya mengatakan pandang sekali lagi, maka dia pandang sekali lagi, maka bermakna dia telah berzina. Yang berzina adalah kedua matanya. Wal udhunani zinahumal istima'. Dan telinga pula, dua telinga juga berzina. Zina kedua telinga itu adalah mendengar perkataan lucah, mendengar apa-apa yang boleh membangkitkan hawa nafsu, maka kedua telinga juga berzina. Wal lisan zinahumal kalam. Dan lisan itu pula zinanya adalah bercakap, berkata-kata lemah lembut sehingga mendatangkan gairah kepada orang lain. Wal yadani tazniyani. Dan kedua tangan pun juga berzina. Wa zinahumal batshu. Dan zina kedua tangan itu adalah menggapai, meraba, menyentuh, dan seterusnya. Wal rijlani yazniyani. Dan kedua tangan itu juga, kedua kaki itu juga berzina. Ini hadis Rasulullah lanjutannya. Wa zinahumal masyu. Dan zina kedua kaki itu adalah berjalan ke tempat yang dilarang oleh Allah, ke tempat perzinahan. Pada hari ini kita lihat banyak dilakukan di night club, di hotel, dan di mana-mana saja tempat. Bahkan juga mungkin di rumah kediaman. Wal qalbu yahwi wa yatamanna. Dan hati pula ada berkeinginan, kemudian berangan-angan. Hati ada kecondongan untuk melakukan. Wa yusaddiqu dzalikal farj. Maka kemaluanlah yang membenarkan semua itu. Mulai dari mata tadi, telinga, lidah, tangan, kaki yang berjalan, hati pula condong. Yang membenarkan pada akhirnya adalah kemaluan. Au yukadzibu, atau mendustakannya. Sudah ada keinginan, tetapi teringat Allah Subhanahu wa taala, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, kemudian dia berpaling, mendustakan, tak jadi berzina. Kemaluan yang akan membenarkan. Kalau sudah sampai ke tahap itu, maka bermakna dia telah zina yang sebenarnya. Salah satu daripada dosa besar, bermakna dia telah mengkotori diri. Dan orang yang mengkotori diri akan dapat pasangan yang mengkotori diri pula.